Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sore hari ini, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang ketiga. Ya. Bentar. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah adanya Al-Quran dan Al-Hadis, ini adalah tentang ijtihad. Gitu. Jadi kita akan membahas tentang ijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad, kalau menurut bahasa itu berasal dari kata ijtihada. Ijtihada yajtahidu ijtihadan atau bersungguh-sungguh. Jadi ijtihad itu memang proses bersungguh-sungguh, proses yang giat dalam mencurahkan pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini ijtihad. Nah, bagaimana kita mengartikan ijtihad secara istilah? Ini usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah ulama atau ilmuwan atau seseorang yang memang dia berkecimpung dalam sesuatu gitu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi mereka, para mujtahid, memang memutuskan sebuah hukum yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan yang matang. Maka proses ijtihad ini proses yang panjang, proses yang memerlukan kesungguh-sungguhan, keseriusan karena akan memutuskan sebuah hukum. Dan hukum itu adalah hukum yang akan dipakai oleh masyarakat. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka mau tidak mau seorang mujtahid harus memutuskan sebuah perkara yang datang di masyarakat yang belum ada hukumnya. Itu ya. Kemudian fungsinya apa? Ini fungsinya itu adalah mendapatkan solusi hukum. Jika terdapat suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, namun tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah masalah-masalah yang baru. Yang paling terbaru adalah masalah COVID ya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat pada masa COVID? Apakah kita harus tetap melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, sholat Idul Fitri secara berjamaah, dan lain sebagainya. Itu akan diputuskan lewat ijtihad. Ataupun masalah-masalah baru seperti KB misalkan ya. Tidak ada KB di dalam Al-Quran hukumnya. Tidak ada juga KB di dalam masa Rasulullah atau di dalam hadis. KB atau keluarga berencana itu ya dengan macam-macamnya, ada vasektomi, ada tubektomi, itu adalah masalah yang baru yang perlu diselesaikan atau ditentukan hukumnya boleh atau tidak, haram atau halal gitu ya. Kemudian posisi ijtihad ini menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang pertama, kemudian hadis yang kedua, baru ijtihad. Maka tidak boleh kemudian yang namanya ijtihad itu bertentangan isinya dengan hadis, apalagi dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran disebutkan A, maka tidak boleh kemudian kita berijtihad B. Kalau di hadis itu isinya A, maka tidak boleh juga kita berijtihad B. Maka yang namanya ijtihad itu benar-benar harus sesuatu yang kemudian tidak ada hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Itu ya. Nah, apakah kita boleh berijtihad? Kasarannya kan yang namanya mujtahid itu kan membuat hukum ya. Apakah kemudian boleh seorang manusia itu membuat hukum atau menentukan itu ya? Dalam dalil Al-Quran ada, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul-Nya. Kalau kita bertentangan ya atau berbeda pendapat, maka kita kembali pada Al-Quran atau hadis. Tapi dalam hadis disebutkan, kalau misalkan ada seorang hakim, kemudian dia berijtihad, kalau ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau tidak benar, maka dia memperoleh 1 pahala. Maka yang namanya ijtihad itu tidak ada dosa. Kalau syaratnya ya, kalau dia sudah memenuhi semua syarat untuk berijtihad.
Karena syarat ijtihad itu cukup sulit. Tidak semua orang itu bisa menjadi seorang mujtahid. Maka ketika dia sudah berusaha untuk berijtihad, ya akan dapat pahala. Jadi apa namanya? Contohnya ini kalau mau menentukan 1 Syawal ya, atau Idul Fitri. Jika NU misalkan dia benar, kadang NU sama Muhammadiyah kan berbeda ya, tentang ijtihad menentukan 1 Syawal. Kalau NU benar, pahalanya 2. Kalau NU salah, ya pahalanya 1. Maka ketika sudah berijtihad tidak berdosa, kamu tinggal menentukan mau ikut yang NU atau Muhammadiyah misalkan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya adalah pembagian ijtihad dari jumlah pelakunya. Yang namanya mujtahid atau seorang yang berijtihad itu ada yang individu, ada yang kolektif. Mujtahid yang individu itu ya hanya 1 orang saja. Dan pada zaman sekarang sudah diyakini bahwasanya hampir tidak ada orang yang bisa menjadi mujtahid tunggal. Semakin kompleks masalahnya, misalkan contohnya saja menentukan hukumnya vasektomi, misalkan KB dengan vasektomi. KB dengan vasektomi. Kalaupun misalkan kita meminta fatwa atau ijtihad terhadap kasus ini kepada Gus Baha misalkan, karena beliau ini kapasitasnya bisa dianggap mujtahid. Tapi apakah beliau ini mampu untuk membahas atau mampu untuk menelaah tentang ilmu kesehatannya atau ilmu kedokterannya? Maka beliau pun membutuhkan seorang dokter yang kredibel dalam bidang KB gitu, dalam bidang kandungan. Maka kemudian mujtahid fardi itu menjadi syarat yang cukup sulit. Gitu. Adapun Nabi, pada zaman dulu Nabi, kemudian ya sahabat-sahabat yang memang itu kapasitasnya sangat kredibel ya. Tapi kalau tidak ya yang dianggap mujtahid fardi ya ini Nabi Muhammad. Karena hadis itu sebelum dia menjadi hadis yang benar-benar dibukukan, ini ya dianggap sebagai ijtihad juga, ijtihadnya Nabi. Sebelum kemudian diiyakan oleh Allah ya. Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi pasti nantinya akan di ACC, istilahnya di ACC atau tidak oleh Allah. Kemudian ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa mujtahid. Seperti tadi yang saya katakan, misalkan dia ahli tafsir, yang satunya ahli kedokteran, yang satunya ahli hukum. Nah, maka ini kolektif. Biasanya kita lihat ijtihad kolektif itu dari Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI, gitu ya. Ini mereka melakukan ijtihad kolektif, tidak sendiri-sendiri. Kemudian, di samping jumlah orang yang melakukan ijtihad, kita juga bisa melihat ijtihad itu dari objeknya. Dilihat dari objeknya itu, kita bisa melihat bahwasanya ijtihad itu dilakukan untuk persoalan hukum yang zoni. Zoni itu masih abu-abu gitu, yang masih meragukan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah-masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya adalah berijtihad hal-hal yang memang sifatnya sangat baru, karena yang namanya masalah yang timbul dalam masyarakat itu adalah masalah-masalah yang baru yang belum ada hukumnya, gitu ya. Selanjutnya, Syekh Muhammad Hudori ini mengemukakan hukum-hukum ijtihad. Apakah ijtihad hukumnya wajib? Ya, yang pertama wajib ain. Gitu. Wajib ain itu bagi seseorang yang ditanyai akan suatu peristiwa, misalkan seorang mujtahid ya.
Dan peristiwa itu akan hilang sebelum diketahui. Atau dia sendiri mengalami sesuatu peristiwa yang ia sendiri pun mengetahui hukumnya. Maka ijtihad ini sifatnya wajib. Gampangannya begini, kita tahu bahwasannya babi itu haram, ya kan? Dan kita juga tahu bahwasanya dalam Islam, dalam hukum Islam kita itu harus menjaga maqasid syariah atau tujuan dari hukum Islam itu salah satunya adalah menjaga nafas, hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Maka kita tidak boleh bunuh diri kan. Bahkan kita harus kemudian menjaga jiwa supaya tetap sehat, tetap hidup. Itu kewajiban kita. Nah, sekarang kalau kita hidup di hutan, misalkan, ya tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada apapun, tidak ada yang bisa menolong kita, kita kelaparan, kalau tidak makan mati, adanya hanya babi hutan misalkan. Maka daripada kita mati, maka babi hutan itu menjadi wajib untuk kita makan. Karena hanya satu-satunya yang bisa dimakan adalah babi hutan, gitu. Nah, ini kita sedang berijtihad untuk diri kita sendiri karena sifatnya itu mendesak, gitu ya, mendesak dan harus dilakukan. Nah, kemudian ada yang ijtihad itu sifatnya wajib kifayah. Artinya kalau misalkan seorang mujtahid itu sudah salah satu mujtahid atau sebagian mujtahid sudah merumuskan sebuah hukum, maka mujtahid yang lain ya tidak perlu, tidak harus. Misalkan MUI sudah mengeluarkan, maka Basul Masail NU misalkan ya nggak harus mengeluarkan. Tapi kalau misalkan mau berijtihad sendiri, yang ternyata hasilnya berbeda, ya nggak apa-apa. Kemudian bisa jadi ijtihad itu sunnah. Jadi hukum atas sesuatu yang belum terjadi itu sifatnya sunnah. Contohnya, mau berijtihad tentang bagaimana hukumnya sholat di planet Mars. Planet Mars belum ada, tapi para ilmuwan merencanakan bahwasanya nanti akan ada kehidupan di planet Mars. Maka kita kemudian membuat sebuah ijtihad bagaimana nanti sholatnya, wudhunya. Nah, itu namanya ijtihad yang sunnah, ya belum terjadi. Maka tidak apa-apa berijtihad. Selanjutnya adalah macam-macam ijtihad. Ijtihad itu banyak sekali. Jadi yang namanya ijtihad itu ada beberapa metode. Tidak hanya satu metode yang dipakai sehingga menghasilkan sebuah hukum. Gitu. Ya, jadi tergantung. Misalkan masalah A bisa diselesaikan dengan ijma, masalah B bisa diselesaikan dengan qiyas, masalah C dengan masalah mursalah, atau bisa juga ditambah dengan ijma. Jadi ijtihad itu beberapa macam dan tidak semua ijtihad itu cocok untuk dipakai. Makanya kadang pendapatnya NU bisa berbeda dengan Muhammadiyah misalkan ya, atau ulama A bisa berbeda dengan ulama B. Karena dalam menafsirkan Quran atau dalam berijtihad dia berbeda-beda metodenya. Kalau ijma itu dia kesepakatan seluruh ulama. Ijma'nya MUI, ijma'nya NU, itu berarti beberapa ulama berkumpul untuk menyelesaikan sebuah hukum namanya ijma'. Kalau qiyas, itu menyamakan hukum baru dengan hukum yang sudah ada. Gitu ya. Contohnya, apa hukumnya narkoba? Gitu. Narkoba itu sifatnya memabukkan, gitu ya, menghilangkan akal. Ternyata narkoba itu disamakan ilat hukumnya atau alasan hukumnya dengan khamr yang ada dalam Al-Quran. Khamr itu haram, maka secara qiyas yang namanya narkoba itu haram. Itu pun nanti kalau ada jenis-jenis narkoba baru misalkan ya, saya nggak tahu nama-namanya, itu dikiaskan dengan hukum narkoba yang sudah pernah diijtihadi oleh ulama.
Kemudian masalah mursalah itu menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Gitu. Apa hukumnya kita mematuhi rambu lalu lintas misalkan? Kan nggak ada dalam Al-Quran. Boleh-boleh saja dong kita nggak taat pada rambu lalu lintas. Tapi nyatanya manfaat untuk mematuhi rambu lalu lintas itu lebih besar dibandingkan tidak mematuhinya. Maka ini maslahah untuk semuanya, untuk semua masyarakat, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk masyarakat. Ini masalah mursalah. Ini banyak sekali ya, tidak saya jelaskan satu persatu. Ada satu dari'ah, kemudian ada istishab, ada uruf. Ini yang sering dipakai ada uruf. Uruf itu adat. Jadi adat yang timbul dalam masyarakat, kebiasaan dari masyarakat yang itu ternyata kebiasaan baik, maka dianggap sebagai uruf atau salah satu metode ijtihad, dan ini boleh. Yang penting nggak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau di Banyumas contohnya begalan ya. Namanya begalan kayaknya pencuri, tapi ternyata di dalamnya banyak nasihat-nasihat dan kemanfaatan-kemanfaatan bagi pengantin. Maka ini tergolong sebagai uruf sahih atau uruf yang baik. Gitu. Dan hukumnya boleh. Ada juga istihsan, menganggap sesuatu menjadi baik gitu ya. Ini nanti bisa dicari sendiri contoh-contohnya. Ini juga ada saya sebutkan contohnya tentang kias, gitu ya. Kemudian ada uruf, juga contohnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian apa syarat menjadi seorang mujtahid? Syaratnya banyak sekali. Ini bisa dibaca ya. Saya pun tidak levelnya untuk menjadi seorang mujtahid. Ya, kalau di Indonesia ini ya level-level mujtahid ya Gus Baha, kemudian Quraisy Shihab. Kalau di luar ya ada Yusuf Qardawi. Ini level-level mujtahid yang beliau-beliau pun ini sulit menjadi mujtahid mutlak atau mujtahid munfarid kalau memang yang diijtihadi itu ranahnya bukan bidangnya. Nah, selanjutnya ini ya macam-macam tadi syarat mujtahid. Kemudian selanjutnya adalah ijtihad pertama. Siapa yang melakukan ijtihad pertama kali itu adalah Nabi Muhammad. Ijtihad yang dilakukan oleh Nabi terbatas pada masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu. Gitu. Jadi terkadang Nabi Muhammad itu berijtihad dahulu, baru wahyu Al-Quran turun. Gitu ya. Jadi tidak mesti kemudian wahyu Al-Quran turun baru masalah di masyarakat datang, tidak. Tapi masyarakat di masa Nabi Muhammad itu sudah ada masalahnya, baru wahyu Al-Quran turun. Dan turunnya tidak langsung ketika dibutuhkan. Maka Nabi berijtihad dulu. Nanti ketika ijtihadnya Nabi benar, itu ya, maka turun wahyu untuk membenarkan. Tapi kalau ijtihadnya salah, maka turun wahyu untuk meluruskan. Itu. Contoh ijtihad Rasul ini ya, tawanan perang Badar. Beliau ketika itu setelah bermusyawarah dengan para sahabat memutuskan bahwa tawanan perang dibebaskan dengan membayar fidyah. Kemudian turun ayat yang membenarkan keputusannya. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. Nah, ini contoh ijtihad oleh nabi. Sedikit lagi ya. Manfaat ijtihad bagi kehidupan, intinya itu ijtihad memudahkan manusia dalam berkehidupan. Karena kalau misalkan ijtihad tidak ada, kemudian ada problem baru dalam masyarakat, maka bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan hukumnya? Nah, ini dengan cara ijtihad, karena di Al-Quran dan hadis tidak ada. Terakhir, poin yang paling penting, ya, pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak. Artinya, hasil ijtihad itu kan produk manusia. Produk manusia itu sifatnya relatif, bisa salah, bisa benar. Maka tadi ada hadis Nabi, kalau salah pahala 1, kalau benar pahala 2. Maka kalau misalkan kita tidak mengikuti ijtihadnya MUI, boleh nggak? Boleh. Kita boleh nggak tidak mengikuti fatwa haram merokoknya MUI? Boleh. Karena yang namanya ijtihad itu sifatnya tidak mengikat.
Bisa jadi dia wajib untuk si A, bagi yang merokok itu dia punya penyakit kan berarti dia haram merokok. Tapi kalau bagi B yang sehat tanpa merokok dia malah jadi sakit misalkan ya maka dia tidak perlu mengikuti ijtihad atau fatwa MUI yang haramkan merokok. Ini ya, berlaku bagi seseorang bisa juga tidak berlaku untuk orang yang lain. Tergantung, kadang di daerah Banyumas ini haram, di daerah Wonosobo misalkan halal. Ini beda-beda tergantung. Kemudian ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan atau pengurangan ibadah mahdhah. Boleh nggak kita ijtihad sholat subuhnya serokaat aja lah. Sholat maghribnya 5 rakaat lah, biar banyak pahalanya, nggak bisa. Yang namanya ibadah mahdhah atau ibadah yang sifatnya itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, itu nggak bisa dikurangi, ditambahin nggak bisa. Tidak fleksibel, kecuali bidang muamalah ya. Kemudian keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau Qurannya bilang A ya, ijtihadnya nggak boleh bilang B. Yang terakhir, dalam proses berijtihad, hendaknya dipertimbangkan faktor motivasi, akibat, maslahah, dan kemanfaatan, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa dari ajaran Islam. Ya, sekian penjelasan tentang ijtihad. Apabila ada pertanyaan, silahkan.